Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Sajiwo dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menerangkan sekaligus mempraktikkan dari laporan 8 sampai 14. Kita mulai dari laporan 8. Di laporan 8 ini kita belajar tentang kabel strike dan cross. Kabel strike dan cross adalah dua jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti komputer, switch, dan router. Kabel strike memiliki konfigurasi pin yang sama kedua ujungnya, yang mengikuti standar pengkabelan Ethernet. Dalam standar pengkabelan T568B, urutan pin pada ujung kabel strike adalah sebagai berikut. Ini contoh gambarnya ya. Putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Dan di sebelahnya putih oranye, putih hijau biru, putih biru, hijau, putih coklat. Dan untuk kabel cross digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang sejenis, misalnya kabel komputer ke komputer atau switch ke switch. Kabel cross memiliki urutan pin yang terbalik pada salah satu ujungnya, sehingga memungkinkan transmisi data yang benar antara dua perangkat yang sejenis. Dan ini contoh urutan kabel cross. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Dan sebaliknya putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Adapun perbedaan utama antara kabel strike dan cross. Untuk penggunaan, kabel strike digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda jenisnya, seperti komputer ke switch atau komputer ke router. Kalau kabel cross digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang sejenis, seperti kabel komputer ke komputer atau switch ke switch. Untuk konfigurasi pin, kabel strike memiliki konfigurasi pin yang sama pada kedua ujungnya, mengikuti standar pengkabelan Ethernet. Untuk kabel cross memiliki urutan pin yang terbalik pada salah satu ujungnya, memungkinkan transmisi data yang benar antara perangkat yang sejenis. Tujuan penggunaan untuk kabel strike digunakan untuk mentransfer data antara perangkat pengirim dan penerima. Kalau untuk kabel cross digunakan untuk membuat hubungan langsung antara dua perangkat yang sejenis. Umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan tanpa melalui jaringan tambahan seperti switch atau router. Untuk auto strip MDIX, kabel strike biasanya digunakan untuk perangkat jaringan yang tidak memiliki fitur auto MDIX. Fitur ini mengharuskan kabel strike untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis. Untuk kabel cross digunakan ketika perangkat jaringan tidak memiliki fitur auto MDX dan perlu melakukan penghubungan langsung antara perangkat yang sejenis. Dan kita akan lanjut ke laporan berikutnya. Dikarenakan laporan 9 itu nggak ada teman-teman, kita lanjut ke laporan 10. Dan untuk laporan 10 kita belajar mengenai VPN di VirtualBox. Begini cara install VPN. Pertama-tama kita install CHR pada virtual machine. Untuk installnya seperti kalian menginstal Ubuntu ya teman-teman. Cuman
diganti aja sistemnya ke mikrotik. Lalu jika sudah, kalian masuk ke mikrotik terlebih dahulu untuk mengecek IP. Caranya dengan mengetikkan ifconfig pada VirtualBox. Jika sudah muncul IP-nya, kalian pergi ke Winbox dan masukkan alamat IP yang tadi sudah kita dapat. Terus masuk ke kolom IP address dan cek apakah sudah terhubung atau belum. Jika belum, ulangi cara sebelumnya. Dan kita lanjut ke kolom LTP server dan centang kolom enable. Kalau sudah klik apply dan oke. Nih, kolom enable-nya dicentang, habis itu apply dan oke. Lalu masuk ke kolom IP dan cari kolom IP pool dan buat profil baru. Profilnya itu seperti IP terus port. Terus selanjutnya kita masuk ke kolom PPP dan cari kolom secret dan buat profil baru. Kolom PPP dan secret. Lalu klik tambah untuk membuat profil baru. Selanjutnya masuk ke kolom PPP, lalu ke bagian kolom interface dan setting di kolom dial out. Jadi kalian masuk ke kolom PPP dulu, habis itu pilih ke kolom interface, klik tambah. Bukan klik tambah, di klik VPN-nya, terus di setting dial out. Konektornya diganti ke alamat IP kalian. Kalau sudah, klik apply dan oke. Setelah itu kita cek pingnya apakah sudah terhubung atau belum. Cara mengeceknya itu kita masuk ke bagian ping, terus kolom pingnya itu kita isi dengan 8.8.8, lalu lalu klik start. Kalau sudah terhubung, tampilannya akan seperti ini. Dan lanjut, kita akan menjelaskan pertemuan 11. Masuk ke pertemuan 11, kita belajar tentang cara membuat VPS melalui ID Cloud Host. Pertama-tama kita masuk ke web ID Cloud Host-nya dulu. Dan kita buat akun dulu ya, teman-teman. Terserah mau pakai Gmail atau buat langsung dari ID Cloud Host-nya. Berhubung di sini saya sudah punya akunnya, kita akan login. Pilih yang konsol platform. Tampilan awal dari VPS-nya seperti ini ya, teman-teman. Ini tampilan awal banget. Kalau misalkan kita mau buat subdomain, kita pergi ke compute, pilih new, lalu kita pilih tipe virtual mesinnya, mau virtual mesin atau katalog. Karena saya pakai virtual mesin, kita pilih yang virtual mesin, OS-nya yang Ubuntu. Ini bebas ya OS-nya, seterah teman-teman. Kalau kalian mau milih Debian sama Linux, CentOS, seterah kalian, itu bisa. Nah, untuk size-nya kita pilih yang paling murah aja ya, teman-teman.
Nah, di sini kalian akan disuruh mengisi username. Kita ini buat contoh aja ya. Kita masukkan username. Terus kita masukkan passwordnya juga. Passwordnya itu huruf depannya harus ada kapital, terus ada angka sama tanda baca ya teman-teman. Diulangi lagi ketik passwordnya. Dan isi resource name-nya. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik tombol create yang di sini nih. Kita pencet. Kita tunggu sampai buildingnya ini selesai ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini nih kita klik. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Ini sebenarnya sudah selesai ya kita buat VPS-nya, cuman kita akan coba pointing dulu ke Cloudflare-nya. Caranya kita masuk ke Cloudflare, web Cloudflare ya teman-teman. Di sini kita klik, terus kita login. Kalau teman-teman belum punya akun, silakan buat dulu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian belum punya site-nya juga, kalian klik di sini add a site, terus isi nama site kalian tuh mau apa, setara di sini. Kalau sudah, tinggal diklik ini aja nih, add site. Dikarenakan saya sudah punya site-nya, kita akan memakai yang sudah ada aja. Di sini kita klik, terus kita masuk ke bagian DNS. Lalu kita pilih yang add record. Terus kita masukkan nama yang tadi kita bikin itu, resource name. Nah, IP-nya itu dari sini ya teman-teman. Ini IP-nya, IP public. Kita copy, terus paste ke sini. Jika sudah, kita klik save. Untuk mengecek webnya sudah berhasil atau belum, kita masuk ke DNS checker. Kita ketik di sini DNS checker.
Kita klik yang ini, kita masukkan UAS, nama research name kalian, terus ditambahin sama nama site kalian. Kalau sudah, klik tombol search. Nah, di sini kita lihat sudah berhasil ya teman-teman, udah terkonek. Tuh, United States, US, United States sudah terkonek ya teman-teman. Nah, jika sudah begini, maka kalian sudah berhasil membuat VPS. Ya, kita lanjut ke pertemuan 12, belajar cara instalasi web server. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah login di VPS kalian masing-masing. Lalu kalian install Apache 2-nya dengan mengetikkan sudo apache 2 sudo apt install apache 2. Terus jika sudah, kita cek status Apache 2-nya apakah sudah aktif atau belum dengan mengetikkan systemctl status Apache 2. Nah, ini di gambar sini Apache 2-nya sudah aktif ya. Lanjut ke step berikutnya. Untuk menginstal MariaDB, kita harus mengupdate dan mengupgrade repositorinya. Dengan mengetik sudo apt update dan sudo apt upgrade, terus di enter. Jika sudah, kita lanjut ke menginstal MariaDB-nya. Ketikannya adalah sudo apt install MariaDB strip server MariaDB strip client. Lalu klik enter. Kalau sudah terinstall, lanjut kita akan menginstal PHP package dengan mengetikkan sudo apt strip install php php strip mysql libapache 2 strip mod strip php php strip clean php strip gd mysql strip server mysql strip client. Nah, jika sudah terinstall, kita masuk ke web Google atau Mozilla dan masukkan alamat IP garis miring info.php. Kalau misalkan berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, lanjut kita akan menginstal phpMyAdmin. Sintaknya adalah sudo apt stripget install phpMyAdmin. Lalu klik enter. Nah, di situ kan ada semacam setelah install ini kan ada setting-setting gitu ya, teman-teman. Itu di setting aja kalian sendiri ya. Cuman disuruh masukin password doang. Soalnya itu nggak kerekam. Nggak ke SS. Nah, setelah itu setting kita login ke phpMyAdmin-nya lewat web. Terus setting phpMyAdmin-nya ke user akun. Terus create akun. Nah, lanjut kita akan menginstal webmin.
Jika sudah masuk ke webmainnya, kita ketikkan dev http download webmain.com download repository search contrib. Jika sudah, klik ctrl plus x plus y untuk save dan exit. Lalu masuk ke web dengan mengetikkan alamat IP /2 10.000. Nah, kalau berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, itu kan disuruh login dulu ya. Loginnya itu pakai root dan passwordnya juga yang kalian sudah buat di MariaDB. Nah, seperti itu cara menginstal web server ya teman-teman. Kita lanjut ke pertemuan 13. Nah, di pertemuan 13 ini kita akan belajar cara menginstal Moodle ya. Moodle itu kayak semacam e-learning Unpam gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, pertama-tama kita harus buat recordnya dulu di Cloudflare. Caranya itu kalian kalau misalkan belum punya Cloudflare-nya, kalian buat dulu akunnya, terus buat domainnya. Nah, setelah habis buat domainnya, pasti kita disuruh nunggu dulu itu sekitar 30 menitan untuk meregistrasi. Jika sudah terregistrasi, baru nih kita masuk ke domainnya, terus kita pilih DNS, terus masuk ke bagian record, terus add record. Nah, itu kita masukin nama subdomainnya dan IP. Nah, lanjut. Kalau jika sudah, kita ke DNS checker, cari di Google ya, DNS checker. Untuk memastikan domainnya itu sudah aktif apa belum. Nah, ini kita tinggal masukin aja nama domainnya, terus kita pencet search. Kalau sudah terchecklist begini nih, tandanya ini webnya sudah berhasil aktif. Nah, jika sudah, kita lanjut ke virtual mesinnya, lalu kita download Moodle-nya. Nah, jika sudah di-download, jangan lupa di unzip ya teman-teman file Moodle-nya. Nah, jika sudah di unzip, ubah permission dan owner profile Moodle-nya. Lalu buat folder dan ubah permission and owner Moodle data. Terus lanjut masuk ke webmin dan kita akan membuat data virtual host-nya. Di kolom server, terus Apache Web Server, ke bagian create virtual host. Nah, di situ kita isi port, terus dokumen yang akan dituju. Nah, itu 2 kali ya teman-teman bikinnya. Yang satu port 80, yang satu port 443. Lanjut, kita create database-nya di phpMyAdmin. Sama ini teman-teman kayak di webmin, kita harus buat 2. Yang satu port 80 dan yang satu port 443. Lanjut kita install Let's Encrypt Certificate. Nah, itu caranya tuh sudo certbot strip apache strip. Lanjut kita install Let's Encrypt Certificate-nya itu dengan caranya
ketik sudo certboard strip apache strip d, terus nama domain kita, lalu enter. Nah, jika sudah, kita masuk ke web Google-nya kembali, terus kita ketikkan nama domain kita, Moodle, terus nama domain kita. Kalau sudah di enter, nah maka ntar tampilannya seperti ini. Ini kita klik continue aja, lalu kita isi database buat Moodle-nya ini. Nah, jika sudah, diklik continue aja. Nah, di sini kan Moodle-nya lagi menginstal atau mengupdate ya. Di sini kita tungguin aja ya teman-teman. Jangan sampai kesilang atau koneksinya error, karena itu sangat berbahaya. Soalnya database-nya itu bisa tertimbun atau tertiban. Nah, itu harus dibikin ulang lagi Moodle-nya. Jika sudah ada tampilan continue ini, kita klik aja. Nah, lalu kita masuk ke tampilan berikutnya nih. Kita disuruh buat database sekali lagi untuk meregistrasi Moodle-nya tersebut. Jika sudah, klik continue saja, terus akan tampilannya seperti ini nih. Ini jika sudah terregistrasi ya setnya. Nah, lanjut kita akan ke pertemuan 14. Nah, di pertemuan 14 ini kita belajar tentang cara instalasi VPN server atau di VPS. Nah, pertama-tama buka aplikasi Winbox dan koneksikan dengan alamat IP yang ada di VPS CloudHost-nya. Kalau sudah, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Lanjut, kita masuk ke kolom PPP, lalu pilih PPTP server dan centang bagian enable-nya. Lalu klik apply dan OK. Lanjut, kita ke kolom secret. Tadi masih di PPP ya teman-teman, tapi ke beda kolomnya. Ke kolom secret, terus kita create new PPP secret. Nah, PPP secretnya ini kita isi nama, password, terus sama local address-nya. Dua ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, klik apply dan OK. Lalu masuk ke kolom sistem, terus pilih kolom firewall dan kolom NAT. Lalu pilih kolom action dan rubah ke masquerade. Dan kalau sudah, klik apply dan OK. Lalu masuk ke menu setting di Windows, pilih network dan internet, lalu menu VPN dan add new VPN. Lalu isi dengan VPN yang data yang ada di VPS CloudHost-nya. Seperti ini nama, terus server name or address-nya kita isi yang alamat IP aja. VPN type-nya kita pilih yang point to point tunneling. Yang type C-nya ini surname sama password ini sama. Terus kita klik save. Nah, kalau sudah, kita konekkan VPN-nya. Kalau berhasil, maka akan ada tulisan connected seperti ini ya teman-teman. Nah, segitu saja penjelasan saya dari laporan 8 sampai 14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.